Baiklah saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita akan awali dengan berdoa. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Untuk waktu yang indah lagi pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami, dan ibadah ini biar kiranya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul manusia yang menanggung kesusahan. Kemudian ayat temanya, saudara-saudara, terdapat di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ikuti akan penjelasannya. Manusia yang menanggung kesusahan. Penjelasan, nah dalam pemeliharaan Allah, Yohanes ditempatkan di mana Kristus dapat memberikan kepadanya suatu wahyu yang mengherankan tentang dirinya sendiri dan tentang kebenaran ilahi untuk menerangi sidang-sidang. Dalam mengasingkan Yohanes, musuh-musuh kebenaran telah mengharap untuk mendiamkan selama-lamanya suara saksi Allah yang setia. Tetapi di Pulau Patmos, murid itu menerima pekabaran yang pengaruhnya diteruskan untuk menguatkan sidang sampai kepada akhir zaman. Meskipun tidak dibebaskan dari tanggung jawab perbuatan mereka salah, mereka yang membuang Yohanes menjadi alat dalam tangan Allah untuk menjalankan maksud surga, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memusnahkan terang kebenaran yang diletakkan dalam pertolongan yang berani. Nah, adalah pada hari Sabat Tuhan kemuliaan kelihatan pada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu. Firman Tuhan berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Nah, Yohanes menulis, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Murid yang kekasih sangat disayangi. Ia telah melihat Tuhannya di Getsemani. Wajahnya ditandai dengan tetesan darah penderitaan. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesaya 52 ayat 14. Ia telah melihat dia di tangan serdadu-serdadu Roma, dipakaikan dengan jubah ungu yang tua, dan dimahkotai dengan duri. Ia telah melihat dia tergantung di salib Kalvari, menjadi sasaran penghinaan dan siksaan yang kejam. Nah, sekarang Yohanes sekali lagi diizinkan untuk melihat Tuhannya. Tetapi betapa berbeda wajahnya. Ia bukan lagi manusia yang menanggung kesusahan, dihina dan direndahkan oleh manusia. Ia berjubah sekarang ini kemuliaan surga. Suaranya adalah bagaikan musik dari banyak air. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dalam tangannya ada 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar suatu pedang bermata 2 yang tajam. Suatu lambang dari kuasa firman-Nya. Nah, Patmos dijadikan gilang gemilang dengan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit. Kesimpulan, bagaimanakah Tuhan telah menyatakan dirinya kepada saya di saat-saat penuh tantangan? Ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan iman kami di saat-saat penuh tantangan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, sebagaimana Tuhan bersama-sama dengan Yohanes di Pulau Patmos. Diberkatilah kami semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah. Maka Tuhan menyiapkan berkat yang terbaik kepada kami semua melalui kesehatan, berkat-berkat materi, dan juga kekuatan iman akan menjadi bagian semua kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.